Rate Widya Nurjana, Risti Julia, kemudian Roni Eko, Sabrina, kemudian ada Sasa Ulfa Malia, Selvi Dian, Setlinda, kemudian ada Selly Anggita, kemudian ada Sandi Triawan, Sofyan Febrianto, Silva Wifani, kemudian Sinta Atiswari, Siti Aisyah, Siti Dwi Ernawati, bilang hadir ya. Jadi terus tidak bingung nyari karena orang basisnya sendiri. Yang selanjutnya ada Siti Jumina, kemudian Siti Kendari, Siti Latifah, Siti Mukarramah, Siti Milatur Faizah, kemudian ada Siti Nurwaliso, kemudian Siti Nur Hayati hadir, Selamat Putri Rahayu, kemudian Sofiliani, Sri Dewi Pujiani, Sri Wahyu Ningsih, Sisi Wulandari, Syafrina, Ulfa Awalina, Umi Hasito, Tera Fauzi, Weni Patricia, Indi Lestari. Alhamdulillah hadir semua, berarti sudah sehat semua ya. Semoga kalian juga selalu diberikan kesehatan, apalagi untuk besok malam itu kan kalian akan berangkat kunjungan industri. Jadi saya harap kalian tetap menjaga kesehatan. Jangan begadangnya ditunda dulu ya. Kalau sudah pulang dari Bali, jangan lupa kalian untuk terus ini ya. Oke, mari kita lanjutkan pertemuan kita sambung di pertemuan yang minggu lalu di hari Senin. Kita sudah membahas tentang jurnal penyesuaian. Kemarin juga sudah berusaha dibagi kelompoknya, ada 6 kelompok. Kemudian masih ingat ya yang dibahas di masing-masing kelompok? Yang kemarin yang sudah dibahas di kelompok 1 itu tentang apa? Persediaan atau inventory. Kemudian untuk kelompok 2 kemarin membahas tentang apa? Masih ingat? Dibuka KPD-nya dulu. Membahas tentang perlengkapan atau service dan beban yang harus dibayar. Dibahas kemarin sudah lupa. Oke, nanti dipelajari lagi untuk materi-materi yang sebelum jurnal penyesuaian, karena untuk siklus akuntansi perusahaan dagang kita tidak bisa lanjut ke tahap berikutnya jika tahap awal kita tidak mampu menyelesaikannya. Artinya di tahap awal ketika kita menganalisis bukti transaksi kemudian membuat jurnal, kita harus bisa dulu, harus bisa membuat jurnal. Konsepnya bagaimana? Konsepnya sudah ada di kelas 10, di kelas 11 juga sudah pernah dibahas ya. Kemudian tahap berikutnya ada posting ke buku besar. Nah itu kamu juga harus paham, karena kalau tidak bisa paham posting ke buku besar, bagaimana bisa membuat neraca saldo ya. Kemudian di sini kita sudah sampai tahap jurnal penyesuaian. Kemarin juga sudah berusaha bagi kelompoknya, masih ingat dengan anggotanya masing-masing ya. Ini sudah berkelompok dengan anggotanya masing-masing. Jadi mari kita ingat lagi tentang jurnal penyesuaian. Silahkan diperhatikan slide yang ada di depan, slide PowerPoint yang ada di depan. Oke.
kok biasanya Guru Sini kan ini kok tegang sekali ya. Biasanya sebelum memulai materi, Guru Sini selalu memberikan yang namanya ice breaking. Ya, ice breaking. Kalau kemarin kan tentang tepuk, ya, tepuk satu, gitu ya. Masih ingat ya? Ya. Sekarang beda lagi. Beda lagi. Sebelum kita mulai ke ice breaking-nya, alangkah baiknya kita tahu yang namanya tepuk konsentrasi. Tepuk konsentrasi. Konsentrasi, gitu ya nanti ya. Oke. Biar gak ngantuk. Gitu ya. Oke, mari kita mulai. Tepuk konsentrasi. Oke, kita ulang lagi. Tepuk konsentrasi. Harus konsentrasi loh ya, harus konsentrasi. Oke, jadi untuk speaking-nya ini untuk melatih konsentrasi kita. Kamu tahu gajah? Gajah besar apa kecil? Besar. Berarti kalau besar gajah besar. Kalau semut kecil gitu ya. Bukan dua aja. Tapi kalau banyak panjang gitu ya. Kalau yang kecil apa? Yang pendek apa? Coba. Cacing pendek gitu ya. Oke, kakak kamu requestnya empat hewan. Maka sekarang ini pakai 4 hewan itu. Tapi Guru Sini balik nanti. Kalau Guru Sini nanti nunjuk salah satu dari kalian, Guru Sini bilang gajah, kamu bilangnya besar. Tapi nggak boleh besar begitu. Sama gerakannya besar. Tahu? Iya. Kalau semut kecil. Nah, gitu. Kalau ular? Kalau cacing? Ya, berlatih konsentrasi. Jadi gajah, semut, ular, cacing. Oke, kita mulai. Oke. Konsentrasi, tepuk konsentrasi. Gajah, semut, ular, cacing. Gajah, semut, ular, cacing. Gajah, semut, ular. Panjang. Harus ya? Ulangi lagi. Mulai apa? Oke, kita mulai lagi. Gajah, semut, ular, cacing. Gajah, semut, ular, cacing. Gajah. Cilik. Ingat ya?
semut, ular, gajah? Gajah, semut, ular, cacing. Gajah, semut, ular, cacing. Ayo. Ya, harusnya kan kalau misalnya tadi hanya gajah sama semut, lebihnya nggak begitu panjang. Karena kamu pakai 4 hewan, jadinya lebihnya nggak dapat. Tapi kita oke, tepuk tangan dulu kita. Ya, nanti di akhir kita akan mulai lagi. Oke, sekarang silakan diperhatikan slide yang di depan. Kita mulai, tepuk konsentrasi. Kalau sudah konsentrasi, berarti harus konsentrasi ke urus ini. Tidak boleh ngomong sendiri, oke? Kalau nanti urus ini sudah kita konsentrasi, masih ada yang berbicara sendiri, maka akan kita berikan hukuman. Setuju? Setuju. Oke, sebelum kita mulai, tepuk konsentrasi. Sudah terlihat yang depan ya, slide PowerPoint-nya ya. Oke, karena kita kemarin juga sudah tahu tentang apa itu jurnal penyesuaian. Sudah belum ya? Lihat ya. Oke, karena sekarang tidak mau. di depan layarnya tidak terlihat, maka kita
apa ya, padahal tadi sudah persiapan itu sudah bisa, tapi ketika sudah kita mulai itu memang ada saja halangan. Oke, silakan dikeluarkan dulu LKPD-nya sambil menunggu slide PowerPoint yang ada di depan. Oke, dikeluarkan dulu LKPD-nya sudah? Sudah terisi semua ya. Sudah dipelajari di depan, sudah didiskusikan dengan masing-masing kelompoknya. Oke, saya cek dulu, silakan dikeluarkan LKPD-nya. Oke, sudah dikeluarkan? Sudah. Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Tidak? Itu kalau disuruh tanya itu bilangnya tidak, padahal ada pepatah mengatakan bahwa kalau bertanya susah dijawab. Kamu mau tersesat? Tidak. Jadi kalau nggak mau tersesat, kalau misalnya ada yang tidak dipahami harus ditanya. Oke, sudah saya tulis. Sudah terlihat ya tentang jurnal penyesuaian perusahaan dagang. Mari kita ingat-ingat dulu sehingga nanti ketika kamu maju ke depan untuk presentasi, kamu itu sudah matang, sudah benar-benar tahu apa yang kamu bahas, apa yang kamu kerjakan, seperti itu ya. Assalamualaikum, ada saya tadi ya. Sebelum kita masuk ke jurnal penyesuaian, Bu Rustini ada sedikit kata-kata motivasi sudah terlihat di depan. Sambil Bu Rustini bacakan. Jika kau tak sanggup menahan lelah karena belajar, kau harus sanggup menahan derita karena kebodohan. Tahu intinya ya. Jika kau tak sanggup menahan lelah karena belajar, kau harus sanggup menahan derita karena kebodohan. Jadi kalau kita pahami kata-kata di depan, ketika kamu belajar, ketika kamu dikasih tugas oleh bapak ibu guru, kamu sering ngeluh nggak? Bu, kok banyak sekali Pak, kok banyak sekali, nanti saya istirahatnya kapan? Kamu kan berarti merasa lelah dengan kebodohan, merasa lelah dengan belajar. Maka karena kamu merasa lelah dengan belajar, kamu akan terima konsekuensinya dengan menahan derita karena kebodohan. Karena tidak ada orang yang ujuk-ujuk itu pintar, ya, tiba-tiba itu pintar, padahal tidak pernah belajar. Tidak ada, ya. Jadi jangan pernah bosan untuk belajar. Belajar itu adalah kunci dari kesuksesan. Nah, ini ada kata-kata motivasi yang kedua. Jangan lihat Doraemonnya ya, lucu memang Doraemon. Kayak tulis ini ya, lucu. Oke, kata-kata yang kedua, jangan terlalu memikirkan masa depan. Pikirkan saja apa yang harus kau lakukan di masa sekarang untuk masa depanmu. Ini dikutip dari kata-katanya Doraemon. Ya, tapi bagus sekali kan kata-katanya. Jadi karena ini sering sekali mesti dengar, kamu itu pusing nanti kalau saya lulus saya mau ngapain? Kalau saya lulus saya mau kemana? Saya mau jadi apa? Ya kan? Ya. Kamu jangan memikirkan nanti, pikirkanlah yang sekarang. Jika kamu sudah memikirkan untuk sekarang apa yang harus kamu lakukan, maka masa depan kamu juga akan terlihat, gitu ya. Oke, semoga kata-kata motivasi yang sudah berusaha ditampilkan tadi bisa bermanfaat untuk kalian.
bukan hanya dilihat dan dibaca saja, tetapi juga diresapi, didalami, gitu ya. Nah, ini tujuan pembelajaran hari ini. Jadi tujuan pembelajaran kurs ini memakai model pembelajaran discovery learning. Diharapkan kamu bisa menganalisis jurnal penyesuaian mengenai persediaan barang dagang dengan tepat. Kemarin juga sudah dibahas di kelompok 1. Saya harapkan juga kalian masih ingat. Kemudian yang kedua, menganalisis jurnal penyesuaian dengan membuka akun harga pokok penjualan mingguan. Ini juga masih ada hubungannya dengan persediaan. Kemudian menganalisis jurnal penyesuaian dengan membuka akun ikhtisar ulang lagi dengan tepat. Selanjutnya, menganalisis akun-akun dalam penyusunan neraca lajur atau worksheet. Kemudian yang terakhir adalah membuat jurnal penyesuaian. Nah, di sini sedikit harus disinggung tentang pengertian jurnal penyesuaian. Masih ingat ya? Karena ketika kamu akan membuat jurnal penyesuaian, kamu harus tahu dulu buat apa sih kita buat jurnal penyesuaian. Padahal di awal video kita itu sudah buat jurnal khusus. Kapan kita buat jurnal penyesuaian? Khususnya ada jurnal penyesuaian itu dibuat untuk menyesuaikan antara aset yang dicatat dengan aset yang sebenarnya. Nah, yang dimiliki perusahaan dalam satu periode. Dan sekarang silahkan kita dengarkan. Lucu ya? Terus diulang lagi. Kembali lagi ya. Terbang lagi. Kita coba lihat video berikut ini sebagai pertimbangan kamu nanti ketika kamu akan memecahkan masalah yang telah kalian dapat di minggu kemarin. Dihadirkan dari Pulau Jeju. Halo semuanya, halo. Nah, hari ini kita akan belajar akuntansi, yaitu ada dua penyesuaian dari BPK. Walaupun ada penyesuaian agak rumit, tapi kalau kita pelajari dengan sungguh-sungguh, maka materinya akan bisa kita pahami. Jadi semangat ya. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik dapat menjelaskan pengertian jurnal penyesuaian, menjelaskan tujuan jurnal penyesuaian, mengidentifikasi akun-akun yang memerlukan jurnal penyesuaian, dan menjelaskan pencatatan jurnal penyesuaian. Apa itu ya dari jurnal penyesuaian? Nah, jurnal penyesuaian adalah jurnal yang dibuat dalam proses pencatatan perubahan saldo dalam akun sehingga saldo mencerminkan jumlah yang sebenarnya. Nah, karena di akhir periode kita perlu menyesuaikan akun-akun yang telah terjadi selama 1 tahun berjalan. Kenapa jurnal penyesuaian perlu dibuat? Nah, jadi jurnal penyesuaian perlu dibuat karena yang pertama ada keadaan di mana transaksi telah terjadi tetapi belum dicatat. Contohnya itu seperti beban yang dibayar, pendapatan yang belum diterima, dan penyusutan aktiva tetap. Yang kedua, ada keadaan di mana transaksi telah dicatat tetapi saldo perlu dikoreksi. Itu seperti beban dibayar di muka dicatat sebagai harta, beban dibayar di muka dicatat sebagai beban, pendapatan diterima di muka dicatat sebagai pendapatan, dan kesalahan pencatatan dan sebagainya. Baiklah, tujuan utama pembuatan area jurnal penyesuaian ini yang pertama, agar setiap akun legal yaitu akun aset dan liabilitas atau disebut juga dengan utang menunjukkan jumlah yang sebenarnya pada akhir periode. Ya. Kemudian yang kedua, agar setiap akun nominal yaitu akun pendapatan dan beban menunjukkan besarnya pendapatan dan beban yang harus diakui pada akhir periode.
Nah, akun-akun yang memerlukan penyesuaian di akhir periode adalah yang pertama, penyusutan aktiva tetap, kedua, perlengkapan terpakai, ketiga, beban yang masih harus dibayar, keempat, pendapatan masih harus diterima, kelima, beban dibayar di muka, keenam, pendapatan diterima di muka, dan yang terakhir adalah penghapusan hutang faktor tagih. Nah, untuk itu, untuk lebih jelasnya lagi, kita akan bahas satu persatu. Nah, untuk yang pertama yaitu penyusutan aktiva tetap seperti mesin, gedung, dan kendaraan. Pengurangan nilai aktiva tetap setiap tahunnya perlu dihitung karena kemampuan dalam menghasilkan barang dan jasa seiring waktu berjalan akan menurun. Untuk itu di akhir periode perlu dibuat penyesuaiannya, yaitu beban penyusutan titik-titik bisa kendaraan, mesin, dan gedung pada akumulasi penyusutan kendaraan, gedung, dan mesin. Oke, untuk lebih jelas lagi kita akan masuk ke contoh soal. Mesin cetak yang dibeli pada awal tahun senilai Rp2.250.000, pada akhir periode mesin cetak mengalami penyusutan sebesar 10%. Maka jumlah penyesuaiannya adalah, kita harus hitung 10% dari Rp2.250.000. Nah, maka di akhir periode kita akan tulis beban penyusutan mesin cetak Rp225.000 pada akumulasi penyusutan mesin cetak Rp225.000. Yang kedua adalah perlengkapan terpakai. Di akhir periode, kita harus menghitung perlengkapan yang sudah terpakai pada periode tersebut supaya memunculkan kondisi yang sebenarnya, sehingga AJP-nya adalah beban perlengkapan di debit, perlengkapan di kredit. Oke, kita masuk ke contoh soal. Ini adalah soal UN tahun 2004. Tanggal 31 Desember 2002, pada dana sisa terdapat perlengkapan di debit Rp2.100.000. Tetapi kenyataan yang tersisa adalah Rp1.800.000. Maka jumlah penyesuaiannya adalah, ini dia ya, berarti yang sudah terpakai sebesar Rp300.000 dari pengurangan Rp2.100.000 dikurangi Rp1.800.000. Sehingga AJP-nya adalah beban perlengkapan di debit Rp300 pada perlengkapan Rp300.000 di kredit. Yang ketiga yang perlu disesuaikan di akhir periode adalah beban yang masih harus dibayar akan hutang. Maka jumlah penyesuaiannya adalah ini bisa beban gaji, beban sewa di debit pada hutang gaji atau hutang sewa yang di kredit. Baiklah, supaya lebih paham lagi, kita masuk ke contoh soal yang ketiga. Nah, gaji seorang karyawan masih harus dibayar sebesar Rp3.500 karena sedang tugas keluar kota per 31 Desember 2019. Nah, padahal sudah harus ditutupi pembukuan 31 Desember. Maka jurnal penyesuaian yang perlu dibuat adalah, jadi ada beban gaji yang masih harus kita bayar nanti Rp7.500 pada hutang gaji Rp7.500 di kredit. Yang keempat adalah pendapatan yang masih harus diterima atau disebut dengan piutang. Di akhir periode kita harus mencatat orang yang masih hutang kepada kita. Maka yang jumlah penyesuaiannya adalah piutang di debit, pendapatan yang di kredit. Oke, langsung saja kita masuk ke contoh soalnya. Masih harus diterima pendapatan sewa gedung untuk bulan Agustus sampai Desember 2013 sebesar Rp1 juta per bulan. Maka ada jumlah penyesuaiannya adalah, di sini si penyewa dia ngutang sebanyak 5 bulan. Sebulannya itu 1 juta, berarti dia ngutang 5 juta. Nah, ini di akhir periode harus kita catat. Maka AJP-nya adalah hutang sewa sebanyak 5 juta di debit, pendapatan sewa 5 juta di kredit. Baiklah, yang berikutnya adalah beban dibayar di muka. Nah, beban dibayar di muka adalah transaksi yang awalnya dianggap harta ketika pertama kali dibayar, tetapi akan menjadi beban selama periode akuntansi berjalan. Contohnya nih, itu seperti sewa dibayar di muka, iklan dibayar di muka, asuransi dibayar di muka, dan bunga dibayar di muka. Misalnya, saya mau bayar sewa dibayar di muka untuk 1 tahun. Nah, ini di akhir periode perlu dibuat pencatatannya. Nah, pencatatannya ada 2 cara, yaitu pendekatan harta dan menggunakan pendekatan beban. Nah, supaya lebih mengerti, mari kita bahas contoh soalnya. Pada tanggal 1 Agustus 2015, dibayar asuransi sebesar Rp600.000 untuk waktu 1 tahun. Dicatat dalam akun asuransi dibayar di muka. Maka jurnal penyesuaian per 31 Desember 2015 adalah, oke, sekarang kita akan menjawab soalnya. Pada teman dong. Nah, tadi sudah disinggung bahwa pencatatan beban dibayar di muka dilakukan dengan 2 cara, yaitu pendekatan harta dan pendekatan beban.
Nah, supaya lebih mudah dipahami, coba kamu bayangkan orang yang melakukan pembayaran asuransi tadi adalah diri kita sendiri. Pada saat kita melakukan transaksi pembayaran, maka kita akan mencatat jurnalnya, yaitu asuransi dibayar di muka di debit sebesar 600.000 dan kas di kredit sebesar 600.000. Kas kita berkurang dong, karena kita melakukan pembayaran asuransi. Nah, selama waktu berjalan, dari Agustus sampai Desember 2015, nilai pembayaran asuransi selama 5 bulan telah habis terpakai. Pada bulan Desember 2015, di akhir periode, kita harus melakukan penyesuaian atau di perusahaan ini disebut dengan tutup buku. Sehingga di awal tahun nanti tidak terjadi kekeliruan atau kesalahan. Maka ayat jurnal penyesuaiannya, kita akan menghitung ayat jurnal penyesuaiannya yang telah terpakai tadi sebanyak 5 bulan, yaitu 5/12 dikalikan dengan 600. Hasilnya adalah 250. Maka AJP-nya adalah beban asuransi di debit sebesar 250 pada asuransi dibayar di muka di kredit 250.000 rupiah. Nah, kemudian jika pada saat pembayaran kita mencatatnya sebagai beban atau menggunakan pendekatan beban, maka jurnal pertama pada saat kita melakukan pembayaran asuransi adalah beban asuransi di debit sebesar 600.000, kas di kredit sebesar 600.000. Maka untuk membuat ayat jurnal penyesuaiannya adalah tentukanlah terlebih dahulu bagian nilai pembayaran asuransi yang belum habis terpakai pada akhir periode akuntansi 2015 tadi, yaitu selama 7 bulan. Maka 7/12 dikali 600.000 rupiah sama dengan 350. Maka AJP-nya adalah asuransi dibayar di muka di debit sebesar 350.000 pada beban asuransi di kredit 350.000 rupiah. Nah, hal yang paling harus diingat pada saat menggunakan pendekatan harta, maka hitunglah yang habis. Sebaliknya, pada saat menggunakan pendekatan beban, maka hitunglah yang belum terpakai. Oke, selanjutnya adalah pendapatan diterima di muka. Contohnya ini seperti penerimaan sewa gedung yang dibayar di muka secara tunai kepada si pemilik gedung. Pendapatan diterima di muka adalah transaksi yang pada awalnya dicatat sebagai kewajiban ketika pertama kali diterima, tetapi akan menjadi pendapatan selama periode akuntansi berjalan. Nah, di sini sehingga memerlukan yang namanya ayat jurnal penyesuaian di akhir periode. Pencatatan pendapatan diterima di muka juga dilakukan dengan dua cara atau menggunakan dua pendekatan, yaitu yang pertama pendekatan hutang dan pendekatan pendapatan seperti yang ada di gambar. Oke, supaya tidak bingung, langsung saja kita bahas contoh selanjutnya. Akun iklan diterima di muka menunjukkan jumlah 300.000. Keterangan jumlah iklan untuk tengah bulan telah diterima mulai 1 September tahun 2017. Maka jurnal penyesuaiannya adalah jawabannya adalah, nah di sini untuk pencatatan menggunakan kedua pendapatan, coba kita bayangkan kita adalah orang yang menerima pendapatan jasa penerbitan iklan tadi. Nah, yang pertama, jika transaksi ini menggunakan pendapatan hutang, maka pencatatan jurnal pada 1 September adalah kas kita bertambah di debit 300.000, iklan diterima di muka di kredit 300.000. Nah, untuk membuat jurnal penyesuaiannya, maka itulah yang telah menjadi pendapatan di akhir periode akuntansi, yaitu pada 31 Desember. Dari September, Oktober, November, Desember berjumlah 4 bulan. Maka 4/6 dikali dengan 300.000 sama dengan 200.000 rupiah. Sehingga ayat jurnal penyesuaiannya adalah iklan diterima di muka di debit sebesar 200.000 pada pendapatan iklan di kredit 200.000 rupiah. Nah, kemudian jika transaksi dicatat dengan menggunakan metode pendapatan, maka pencatatan jurnal 1 September adalah kas kita bertambah di debit sebesar 300.000 pada pendapatan iklan di kredit 300.000. Maka jumlah penyesuaiannya adalah itulah jumlah yang belum menjadi pendapatan di akhir periode, yaitu bulan Januari dan Februari. Maka AJP-nya adalah 2/6 dikali 300.000 sama dengan 100.000. Ayat jurnal penyesuaiannya adalah pendapatan iklan di debit sebesar 100.000
pada ikan diterima di muka diberi tapera. Ya. Oke, sudah mulai jenuh dengan apa yang ada di depan. Jadi terus dilihat dulu. Oke, sekarang silakan mulai dibuka LKPD-nya yang kemarin. Oke, sudah di bawah? Sudah. Kelompok berapa yang sini? Kelompok 4. Kelompok 3 mana? Kelompok 5. Kemudian kelompok 6. Oke, karena kelompok 1 dan 2 kemarin juga sudah membahas tentang persediaan. Ini nanti juga sudah sedikit dibahas ya di slide yang sudah Guru Sri tampilkan di video yang sudah kalian tonton tadi. Ternyata ketika menonton video saya menjadi mengantuk, Bu, gitu ya. Kalau nggak kantuk nonton apa? Drama Korea kan? Oh iya. Besok kapan-kapan kita buat slide, buat video pembelajaran yang mirip dengan drama Korea. Biar ketika kita menontonnya itu nggak kantuk, gitu ya. Oke, silakan dibuka di masing-masing kelompok. Terus ini coba cek terlebih dahulu sebelum kalian presentasikan di depan. Saya kira nanti untuk apa yang disampaikan di depan, paparkan sejelas mungkin, tidak perlu panjang-panjang. Karena ketika kamu memaparkannya dengan panjang dan lebar, maka itu membuat mata menjadi ingin menutup. Ya, betul? Oke. Kelompok 3, 4, 5, 6. Oke, sudah siap untuk kelompok 3 untuk memaparkan hasil diskusinya dengan anggotanya. Oke, silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan dari diskusi kami tentang beban dibayar di muka dan pendapatan yang masih harus diterima. Beban dibayar di muka disebut juga dengan persepat biaya. Beban dibayar di muka artinya beban yang sudah dibayar, tetapi beban tersebut merupakan beban untuk masa yang akan datang. Istilah biaya cost dan beban expense di dalam akuntansi adalah beban yaitu berbeda, yaitu biaya merupakan kas yang dikeluarkan untuk mendapatkan pendapatan atau manfaat di masa yang akan datang, dan dikapitalisasi pendapatan atau manfaat di masa dikapitalisasi ke neraca bagian aset jika biaya tersebut belum terjadi atau menghasilkan manfaat. Contoh dari biaya dibayar di muka terdiri dari sewa dibayar di muka, asuransi dibayar di muka, dan biaya dibayar di muka lainnya. Penyusunan jurnal penyesuaian untuk beban dibayar di muka dapat dilakukan melalui 2 metode, yaitu pendekatan neraca adalah pembayaran beban dicatat di dalam beban dibayar di muka yang dicatat sebagai beban. Jumlah yang disesuaikan sebesar jumlah yang belum terlampau atau belum kadaluarsa atau belum menjadi beban. Pendekatan laba rugi adalah pembayaran beban dicatat dalam jumlah beban yang disesuaikan sebesar jumlah yang sudah terlampau atau sudah menjadi beban. Contoh soal menggunakan pendekatan neraca, transaksi tersebut dicatat dalam rekening asuransi yang dibayar di muka sebesar 200
kas sebesar Rp240.000 kredit. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Pendapatan yang masih harus diterima, contoh piutang. Perusahaan menyewakan untuk pertemuan yang jatuh tempo pembayaran pada tanggal 25 Desember. Tetapi pada saat ada pelaporan 21 Desember masih belum diterima pembayaran yang telah dijanjikan, maka diaplikasikan sebagai piutang. Pencatatannya dalam jurnal penyesuaian piutang pada pendapatan. Contoh, belum dibayar pekerjaan servis mobil sebesar 500.000 oleh tukang bukit. Piutang usaha sebesar 500.000 pada pendapatan servis sebesar 500.000. Oke, sekian dari kelompok tiga ya. Ada yang mau ditanyakan? Saya Bu. Oke, silakan servis. Bagaimana cara kita mengetahui untuk AJP beban dibayar di muka itu memakai pendekatan neraca atau laba rugi? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Sherly. Untuk mengetahui kapan kita memakai pendekatan neraca atau laba rugi, kita melihat dari neraca saldo sebelum penyesuaian. Jika saldo beban dibayar di muka pada sisi harta, artinya saldo berada di sewa dibayar di muka, maka kita menggunakan pendekatan neraca. Tetapi jika saldonya berada di sisi beban atau sewa, maka kita menggunakan pendekatan laba rugi. Sekian dari kelompok kami. Oke, sudah. Sekian dari kelompok kami. Yang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 3 sudah jelas sekali ya apa yang sudah disampaikan oleh kelompok 3. Kasih jempol dulu. Iya, iya. Oke, sekarang dilanjut lagi untuk kelompok 4. Silakan perwakilan untuk memaparkan apa yang sudah didiskusikan dengan minggu kemarin. Silakan kelompok 4. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami perwakilan dari kelompok 4 ingin menginformasikan hasil kerja kelompok tentang pendapatan diterima di muka. Pengertian pendapatan diterima di muka yaitu pendapatan yang uangnya sudah diterima tetapi belum diakui sebagai pendapatan pada periode yang bersangkutan. Pencatatannya dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu pendapatan neraca dan pendapatan laba rugi. Pendapatan neraca sendiri adalah pendapatan ayat jurnal penyesuaian yang mencatat harta untuk beban dibayar di muka dan mencatat kewajiban untuk mendapatkan pendapatan diterima di muka. Sedangkan pendapatan laba rugi adalah pendapatan ayat jurnal penyesuaian yang mencatat beban untuk beban dibayar di muka dan mencatat pendapatan untuk pendapatan diterima di muka. Di sini terdapat contoh soalnya, yaitu pada tanggal 1 September 2010 diterima pembayaran sewa gedung untuk 1 tahun sebesar 15 juta rupiah dan diminta untuk satu membuat jurnal umum 1 September 2010 dan jurnal penyesuaian 31 September 2010 jika menggunakan metode pendekatan neraca. Yang kedua yaitu buatlah jurnal umum pada 1 September 2010 dan jurnal penyesuaian 31 Desember 2010 jika menggunakan pendekatan neraca. Untuk jawabannya akan disampaikan oleh Ferry. Oke, di sini saya akan melanjutkan materi yang sudah dibahas oleh Kasmi. Jawabannya, yang pertama menggunakan pendekatan neraca, jurnal umum. Jurnal umum saat menerima 1 September 2010. Jurnalnya adalah pas pajak sewa diterima di muka sebesar 15 juta rupiah. Jurnal penyesuaian pada 31 Desember 2010 mencatat jurnal yang telah menjadi penghasilan sebesar jumlah yang telah kadaluarsa.
per bulan 15 juta rupiah bagi 12 bulan sama dengan 1.250.000 rupiah. Jumlah yang telah menjadi pendapatan 4 bulan dikali 1.250.000 rupiah sama dengan 5 juta. Maka jumlah penyesuaian ke 1 Desember 2010 adalah sewa diterima dibuka pada pendapatan sewa sebesar 5 juta rupiah. Sedangkan menggunakan pendekatan laba rugi adalah jumlah umum 1 September 2010 kas pada pendapatan sewa sebesar 15 juta. Sedangkan jumlah penyesuaian hingga 1 Desember 2010 kas jumlah yang telah menjadi pendapatan 1,4 bulan sebesar 15 juta rupiah dikurangi 5 juta, maka hasilnya 10 juta rupiah. Jumlah penyesuaiannya adalah pendapatan sewa pada sewa diterima dibuka sebesar 10 juta rupiah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 4. Nah, kalau saya lihat kemarin sudah Rustini sampaikan tentang rubrik penilaian diskusi. Jadi meskipun Bu Rustini itu hanya berada di sana dan di sini saya perhatikan, jadi nanti ada penilaiannya ya di setiap kelompok ya. Jadi keaktifan kamu di setiap kelompok, kemudian apa yang sudah disampaikan oleh teman kamu, kira-kira kamu nanti bisa paham ya? Karena nanti di akhir sesi ini Bu Sri akan memberikan evaluasi dan itu akan Bu Sri jadikan sebagai nilai ulangan kalian nanti. Oke? Gitu ya? Oke. Kita lanjutkan ke kelompok 5. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan. Kami perwakilan dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Hasilnya kita tak piutang tak tertagih merupakan resiko yang dialami perusahaan akibat tidak tertagihnya piutang dagang. Perusahaan perlu membuat cadangan penghapusan piutang yang tidak dapat ditagih. Ada 2 metode pencatatan penghapusan piutang, yaitu metode langsung dan tidak langsung. Di sini saya akan membacakan metode yang langsung. Pada metode ini, perusahaan mengakui rugi jika piutang benar-benar tidak dapat ditagih pada akhir periode. Perusahaan tidak membuat taksiran atas kerugian piutang. Jika ada piutang yang benar-benar tidak dapat ditagih, perusahaan akan menanggapinya sebagai kerugian dengan membuat jumlah penyesuaian sebagai berikut: beban kerugian piutang di debit dan piutang dagang di kredit. Contoh metode langsung bisa dilihat di buku halaman 12 sambil saya bacakan di sini. Contoh pada tanggal 31 Desember 2010 terdapat saldo piutang usaha sebesar Rp27.500.000. Data penyesuaian 31 Desember 2010 menyebutkan bahwa seorang debitur perusahaan jatuh pailit sehingga piutang sebesar Rp250.000 harus dihapuskan. Jurnal penyesuaian 31 Desember 2010 yaitu beban kerugian piutang pada piutang dagang, beban kerugian piutang di debit dan piutang dagang di kredit. B. Metode tidak langsung. Pada metode ini perusahaan mengalami kerugian walaupun belum dapat dipastikan bahwa piutang tidak dapat ditagih. Dalam pajak hanya diakui pendapatan piutang secara langsung, bukan metode cadangan pada akhir periode. Perusahaan membuat taksiran atas kemungkinan piutang yang tidak dapat ditagih dengan jurnal penyesuaian sebagai berikut: beban kerugian piutang di debit dan cadangan kerugian piutang dagang atau
kerugian tidak dapat ditagih. Jurnal penyesuaian dibuat sebagai berikut. Cadangan kerugian piutang dagang atau penyisian kerugian piutang di debit dan piutang dagang di kredit. Contoh metode tak langsung ada di halaman 13. Saldo piutang dagang pada tanggal 31 Desember 2010 sebesar Rp27.500.000 dan saldo penyisian kerugian piutang sebesar Rp250.000. Data penyesuaian tanggal 31 Desember 2010 menyebutkan bahwa penyisian kerugian piutang ditetapkan 3% dari saldo piutang. Taksiran kerugian piutang 3% kali Rp27.500.000 hasilnya Rp825.000. Saldo kerugian piutang yang sudah ada sebesar Rp250.000 dan beban kerugian piutang sebesar Rp575.000. Jurnal penyesuaian yang dibuat 31 Desember 2010 yaitu beban kerugian piutang pada cadangan kerugian piutang dagang. Tujuan pembentukan cadangan kerugian piutang atau taksiran piutang tak tertagih adalah mempersiapkan adanya kerugian atas tagihan yang tidak terbayarkan oleh pelanggan sampai akhir periode. Kapan piutang harus dicatat di jurnal umum? Ketika perusahaan memberikan barang kena pajak dan jasa kena pajak dengan dibuktikan adanya surat jalan. Sekian dari kelompok kami. Mengakhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan teman saya dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang penyusutan aset tetap dan rekonsiliasi bank. Yang pertama, penyusutan aset tetap. Penyusutan dapat diartikan sebagai alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Ada 5 metode, yaitu 1. Metode garis lurus, 2. Metode jumlah angka tahunan, 3. Metode menurun berganda, 4. Metode satuan jam kerja, 5. Metode satuan hasil produksi. Saya akan menjelaskan 1 metode, yaitu metode garis lurus. Rumus metode garis lurus yaitu nilai aset dikurangi nilai sisa dibagi masa manfaat aset atau usia ekonomi. Contoh soalnya, diketahui nilai aset 100 juta, usia ekonomi 5 tahun, nilai sisa 10 juta. Maka nilai aset dikurangi nilai sisa dibagi usia ekonomi sama dengan 100 juta dikurangi 10 juta dibagi 5 tahun, hasilnya 18 juta. Untuk selanjutnya tentang rekonsiliasi bank akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, untuk rekonsiliasi bank adalah proses pencocokan saldo awal dalam catatan akuntansi entitas untuk akun kas dengan informasi yang sesuai pada laporan bank. Berikut contoh soal jurnal penyesuaian rekonsiliasi bank. Bank memberikan jasa giro senilai Rp1 juta dan beban administrasi bank senilai Rp250.000. Jurnal penyesuaiannya adalah kas senilai Rp750.000 masuk ke dalam debit, beban administrasi bank senilai Rp250.000 dicatat dalam debit, dan pendapatan jasa giro senilai Rp1 juta dicatat dalam kredit. Hidup sekian tanpa kekasih, sekian dan terima kasih. Oke. Yang memberikan itu
yang harus disesuaikan di dalam perusahaan dagang, mari kita simpulkan dari presentasi kelompok 1 sampai dengan kelompok 6. Yang pertama kemarin membahas tentang inventory. Tahu inventory? Persediaan barang. Jadi apa yang kalian dapat dari kelompok 1 kemarin? Bahwa ketika kita akan menyesuaikan akun persediaan barang dagang atau inventory, kita dapat membuka akun harga pokok penjualan ataupun ikhtisar laba rugi. Kemudian untuk kelompok 2 itu membahas tentang perlengkapan dan beban yang masih harus dibayar. Perlengkapan atau sublease, beban yang masih harus dibayar atau accrued expense. Jadi untuk nama-nama akun dalam bahasa Inggris, dalam bahasa asing harus kalian hafalkan. Ini bekal kalian untuk UKK nanti. Karena ketika UKK kalian akan menyelesaikan siklus akuntansi mulai dari analisis bukti transaksi sampai dengan jurnal penutup dan jurnal pembalik di akhir. Ya, jadi dari awal itu harus dipahami. Kemudian dari sini ada beberapa akun yang ketika akan disesuaikan, kita akan memilih menggunakan pendekatan neraca atau pendekatan laba rugi. Kalau di sini tadi di video yang sudah kalian tonton, untuk pendekatan neraca itu sama dengan pendekatan harta atau maksudnya pendekatan neraca atau pendekatan harta. Artinya bagaimana sih caranya membedakan? Karena dari kata-katanya saja neraca atau harta berarti ketika kita akan menyesuaikan akun perlengkapan. Berarti kita lihat di neraca saldo, jika saldonya itu ada di sisi harta, maka kita menggunakan pendekatan harta atau pendekatan neraca. Tetapi jika saldo perlengkapan ternyata kosong, kita lihat di saldo beban. Kalau misalnya saldonya ada di beban perlengkapan, maka kita menggunakan pendekatan laba rugi. Itu bedanya. Apa saja akun yang ketika kita sesuaikan itu harus memilih ini pakai pendekatan apa, pendekatan neraca atau pendekatan laba rugi, itu apa saja selain perlengkapan? Ada beban dibayar di muka, kemudian sewa dibayar di muka, asuransi dibayar di muka, kemudian iklan dibayar di muka, itu termasuk dalam beban dibayar di muka. Kemudian ada pendapatan diterima di muka. Kemudian masih ada lagi? Apa lagi? Sudah. Oke, jadi itu ya yang bisa kita simpulkan dari semua apa yang sudah disampaikan oleh kelompok 1 sampai dengan kelompok 6. Ini harapkan nanti ketika ini cek di masing-masing buku kalian. Jadi ketika ini cek di masing-masing berarti sudah tidak berkelompok lagi. Kalian berarti punya rekapan apa yang sudah disampaikan oleh kelompok 1 sampai dengan kelompok 6. Karena ketika kalau misalnya tidak punya rekapan bagaimana? Berarti kalian tidak fokus di dalam belajar. Ingat lagi ketika kalian tidak fokus belajar, ingat kata-kata motivasi di awal tadi. Ketika kalian merasa lelah untuk belajar, berarti kalian sudah bisa menerima resiko menerima penderitaan atas kebodohan kalian sendiri, ya kan? Ya. Oke, untuk menguji apakah kalian sudah paham dengan apa yang sudah disampaikan tadi, Bu Suci punya lembar evaluasi. Tapi mohon maaf untuk kolomnya nanti dibuat sendiri ya, tahu ya kolomnya untuk jurnal penyesuaian
ini saja. Jadi nanti kamu buat kolom seperti ini di bukunya masing-masing. Sekarang saya bagikan lembar evaluasi, silahkan kalian kerjakan. Yang kelompok satu. Yang belum. Sini sama. Silakan dikerjakan di masing-masing cara membuka. Dibuat kolomnya dulu ya.
AJP ya, saya kira tidak susah. Iya. Ya, AJP-nya nggak susah. Yang susah itu jawabannya. Ya. Oke, remaja cukup ya. Iya.
habis. Kita hampir habis ya kayak apa aja. Oke, karena kita juga hampir istirahat, sudah mau masuk waktunya tidur. Mari kita tutup dulu pembelajaran hari ini. Oke, terima kasih ya hari ini ditutup dulu pembelajaran hari ini. Saya harap kalau sudah ditutup bukan berarti otaknya juga ikut nutup. Ya, artinya apa yang sudah kita pelajari hari ini semoga tersimpan rapi di memori kita masing-masing. Amin. Jadi tidak sia-sia kita belajar hari ini. Ya, oke, sudah ditutup semua ya. Saya kalau sudah ditutup itu matanya jadi padat cerah. Ya, oke. Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, yang pojok sana, ya, oke, sudah siap pojok sana. Karena di sini kan ini ya, ada sisi sini sampai ke Sabrina ikut kelompoknya ini ya. Ikut kelompoknya ini, yang ini 6 enggak apa-apa, kecil enggak apa-apa ya. Kecil ya, kecil sedikit. Banyak kan ya. Oke, kita tutup. Karena tadi di awal, kalau di awal sudah, kalau di awal tadi untuk ice breaking-nya adalah melatih konsentrasi kita. Ice breaking yang kedua ini akan lebih seru lagi. Kamu tahu lagu Potong Bebek Angsa? Ya. 1, 2, 3. Apa? Potong bebek angsa, angsa jitu pagi, mengamita dansa, dansa 4 kali, serang ke kiri, serang ke kanan, serang ke kiri, serang ke contohnya lagu Potong Bebek Angsa. Sekarang kita ganti liriknya. Wak, wak, wak. Ya, jadi untuk kelompok sini wak, 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 gitu ya. Jadi ya sini. Yang sini wek 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 ya. Ya.
Mulai. Wah, 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 wah. Wek, 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 wek. Wik, 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 wik. Wah, 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 wah. Wah, 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 wah. Wek, 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 wek. Wik, 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 wik. Wah, 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 wah. Wah, 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 wah. Wek, 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 wek. Wik, wik. Oke, kita mulai dari tengah. Ayo. Wek, 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 wek. Wah, 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 wah. Wah, 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 wah. Wek, 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 wek. Wik, 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 wik. Wah, 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 wah. Wah, 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 wah. Wik, wik. Wek, 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 wek. Wah, 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 wah. Wik, 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 wik. Oke. Sudah cukup ya? Oke, sudah cukup untuk hari ini. Wak, wak, wak. Baik-baik-baiknya. Minggu depan. Oke, biar lebih seru lagi. Jangan lupa belajar. Yes. Jadi guru sini itu memang kalau kita masuk ke kelas suka dengan ada bercandaannya. Jadi ada bercandanya, ada seriusnya. Jadi ketika bercanda ya bercanda, kita serius ya. Serius. Saya harapkan kalian juga seperti itu. Ya. Dihilangkanlah kebiasaan ketika ada bapak ibu guru yang berbicara di depan itu kalian ngomong sendiri. Ya, dihilangkan kebiasaan yang seperti itu. Karena dari awalnya itu dari apa ya? Kebiasaan memang di awal karena kalian sudah terbiasa ketika ada bapak ibu guru kalian ngomong sendiri. Karena kalian sudah kelas 3 akhirnya itu menjadi kebiasaan kalian. Jadi ketika ada bapak ibu guru kalau saya nggak ngomong sendiri rasanya nggak enak. Ya, jadi hilangkanlah kebiasaan itu. Itu bukan kebiasaan yang baik, tetapi kebiasaan ya guru. Karena sekalian itu sudah kelas 3, harusnya dari contoh kelas 2 ya. Sudah kelas 2, harus jadi contoh yang bagus untuk adik kelas. Jadi ya saya harapkan untuk lebih memperbaiki sikap diri. Oke? Untuk hari ini Bu Suni cukupkan. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Mohon maaf jika ada salah kata dari saya. Ya, karena manusia itu tidak ada yang sempurna. Pasti ketika berucap itu ada yang menyakiti hati. Jadi Bu Suni mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.